tanpa mempergunakan nikmat Allah. Jadi inilah yang penting kita syukuri di dalam kehidupan kita. Puasa itu adalah untukku, dan aku sendirilah yang akan membalasi terhadap ibadah Ramadan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Bapak dan Ibu jamaah sholat zuhur yang berbahagia yang kita hormati, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tidak ada satupun makhluk Allah termasuk kita tanpa mempergunakan nikmat Allah. Jadi inilah yang penting kita syukuri di dalam kehidupan kita. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan buat arwah junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang kami hormati, pada kesempatan ini kita kembali menyampaikan sedikit santapan rohani di saat jasmani kita sedang berpuasa. Maka tema ceramah kita pada hari ini adalah bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah yang teristimewa. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang kami hormati, berkenaan dengan kata Ramadan, dengan istilah berpuasa, mungkin tidak asing di telinga kita. Termasuk ibadah ini pun telah sering kita lakukan sudah sekian tahun. Jadi tidak aneh dan tidak hal yang baru bagi kita. Cuma yang dalam persoalan dalam kehidupan kita, sejauh mana kita paham dan mengerti apa sesungguhnya ibadah puasa ini diberikan Allah kepada kita. Sejauh mana kita mampu bisa merubah diri kita, bisa berdampak dalam kehidupan kita, bisa melahirkan di kita orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin barangkali menjadi bahan renungan bagi kita, bisa menjadi muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Kalau menyangkut dengan ibadah Ramadan ini, tidak sedikit penjelasan baik Al-Quran maupun hadis, bagaimana bentuk-bentuk keistimewaan segala macamnya sudah disampaikan. Tapi meresapi ke dalam hati kita, inilah yang perlu sama-sama kembali kita renungkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia yang kami hormati, di dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibnu Adam lahu. Sesungguhnya setiap amal anak Adam itu
hanyalah untuk dirinya. Illa siyami, kecuali puasa. Jadi seluruh amalan anak Adam itu teruntuk oleh Allah untuk mereka yang melakukan amal ibadah, berupa ganjaran pahala yang diberikan kepada masing-masing pelaku amal ibadah tersebut. Namun berkenaan dengan ibadah Ramadan, Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasi terhadap ibadah Ramadan itu. Kenapa Allah mengistimewakan ibadah Ramadan? Kerana Allah ingin lebih tahu dan ingin membedakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sepintas Bapak dan Ibu, mungkin kalimat ini tidak terlalu aneh. Tetapi makna di balik ini semua, kenapa Allah mengatakan untuk dialah yang ibadah puasa ini? Itu makanya kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan luar biasa pada ibadah daripada ibadah yang lain, maka ibadah Ramadan ini Allah panggillah ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang berimanlah yang dipanggil bisa menjalankan ibadah Ramadan ini. Juga ibadah Ramadan ini dijadikan sebagai rukun Islam. Artinya suatu yang sangat penting di dalam kita beragama Islam. Dan ibadah Ramadan ini juga suatu ibadah yang sangat penting, malah telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita ini. Oleh sebab itu, maka para ulama dan ahli tafsir mendalami lebih jauh. As-saumu li, puasa itu adalah untukku, kata Allah. Yang pertama, para ahli tafsir memberikan arti kepada kita, ternyata bahwa ibadah Ramadan ini tidak berpotensi menimbulkan sifat riya. Itu yang termakna di dalam hadis atau ayat kursi yang disampaikan Allah dalam sebuah sabda beliau. Jadi ibadah Ramadan memungkinkan satu ibadah yang tidak berpotensi untuk melakukan perbuatan riya. Jadi Bapak dan Ibu, salah satu yang menghancurkan ibadah kita adalah sifat hati kita yang riya kita melakukan ibadah. Yang riya itu adalah lawan dari ikhlas. Kalau ikhlas mengerjakan satu amalan ibadah hanya mengharapkan ridha Allah. Sementara riya melakukan sesuatu walaupun berbentuk ibadah, namun tidak mengharapkan ridha Allah, tapi ada tujuan maksud selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang melakukan ibadah Ramadan, berpuasa, qiyamul lail pada malam hari, semuanya itu yang lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan hanya Dia dan Allah itu sendiri. Jadi hubungan yang sangat dekat dengan Allah, maka termaktub di dalam amalan-amalan berpuasa ini. Puasa tidak bisa dipangkatkan kepada orang lain, Bapak dan Ibu. Tidak bisa dilihat oleh orang lain. Batal atau tidak, kita sendiri yang tahu. Diridai Allah atau tidak, kita lah yang tahu. Orang lain tidak tahu. Ibadah lain mungkin bisa saja orang memuji, tapi ibadah Ramadan siapa yang bisa memuji? Jadi inilah yang istimewanya oleh Allah, maka Dia sendirilah yang akan menilai ibadah kita itu. Kemudian juga kedua, oleh para ahli tafsir, kenapa ibadah Ramadan itu adalah untukku, kata Allah?
Karena dalam amalan-amalan yang lain Allah telah banyak menentukan ganjaran-ganjaran pahala disebutkan. Namun dalam ibadah Ramadan Allah tidak menyebutkan berapa nilai puasa kita. Seperti kita solat di Masjid Nabawi diberi ganjaran pahala 1000 kali lipat ibadah di luar Masjid Nabawi. Termasuk Masjidil Haram, Masjidil Aqsa diberi ganjaran 100.000 kali lipat dibanding ibadah di luar masjid tersebut. Juga digambarkan oleh Rasulullah, ibadah Ramadan yang lain kita lakukan seperti yang wajib di dalam bulan Ramadan, maka nilainya 70 kali lipat. Perbuatan sunat yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan sama nilainya dengan perbuatan wajib di luar bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan ini tidak ditentukan. Karena istimewa, Allah sendiri yang menjamin itu adalah untukku. Berarti itu adalah istimewa yang sungguh luar biasa, tidak dapat kita ukur. Makanya di dalam bulan Ramadan, nilai keikhlasan, nilai keimanan sangat menentukan ibadah kita ini. Oleh karenanya, tentu kita berpikir sejauh mana kita merenung, meresapi, mengamalkan ibadah ini betul-betul lebih dalam dan lebih jauh. Contohnya dipanggil orang yang beriman, apakah kita sudah termasuk orang yang beriman? Seseorang dikatakan beriman, tentu ada bukti-bukti imannya. Seorang pegawai Kementerian Agama umpamanya, dia dikatakan ASN, pasti karena dia menjalankan tugas di Kementerian Agama. Seorang bupati dikatakan bupati, pasti karena dia melakukan perbuatan atau pekerjaan bupatinya. Ketika sesuatu itu tidak dilakukan, maka tidak cocoklah gelar itu buat kita. Kemudian di dalam kita beriman, tentu kita mulai berpikir terhadap diri kita, sudah sejauh mana ma'rifatullah kita. Kita mengenal Allah itu sejauh mana. Kalau sudah tamat kita mengenal Allah, berarti kita sebenarnya belum kenal dengan Allah. Ada orang ditanya, siapa Tuhanmu? Ya Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dah selesai. Kalau hanya sekedar itu jawaban, berarti dia belum kenal. Siapa orang yang kenal dengan Allah? Orang yang masih mencari lebih jauh tentang Allah. Bersahadat masih bisa meyakinkan dirinya seperti menyaksikan Allah itu Rabbul Alamin, menguasai sekalian alam. Sejauh mana Allah itu dirasakan, dia meliputi sekalian alam. Allah itu sangat dekat, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Sejauh mana kita memahami makna yang terkandung di dalam pengertian itu. Inilah sebenarnya yang diminta oleh Ramadan, sejauh mana kita meningkatkan pemahaman dari amalan yang kita lakukan ini. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat, mari sama-sama bulan yang istimewa ini kita manfaatkan, kita perjauh dan perdalam nilai-nilai ibadah kita, tentu dengan selalu menambah ilmu pengetahuan agar ibadah kita ini benar-benar bisa dibalasi oleh Allah dengan balasan yang istimewa yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian terlebih itu kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.